Pernah menonton pertandingan sepak bola di mana pemain yang menjaga gawang bukanlah seorang kiper yang sebenarnya? Hal ini cukup sering terjadi dan dalam video ini kita akan melihat pemain yang terpaksa harus bermain sebagai kiper di tengah pertandingan. Tentu saja kita akan mulai dengan salah satu panggung terbesar dalam sepak bola dunia, Liga Champions. Ketika Claudio Bravo yang menjaga gawang Manchester City harus diusir keluar lapangan karena melakukan pelanggaran di luar kotak penalti saat melawan Atalanta di pertandingan grup Liga Champions, City saat itu tidak memiliki penjaga gawang lain di bangku cadangan. Ederson yang menjadi starter ditarik keluar karena cedera dan digantikan oleh pemain asal Chili tersebut. Jadi Pep Guardiola harus memilih salah satu pemain cadangannya untuk menjaga gawangnya di sisa 10 menit pertandingan. Kyle Walker adalah pemain yang terpilih dan ternyata dia telah siap untuk melakukan pekerjaan tersebut. Walker juga melakukan lebih banyak penyelamatan daripada kedua penjaga gawang City. Namun Walker bukanlah satu-satunya pemain bertahan asal Inggris yang pernah bermain sebagai penjaga gawang. John Terry juga pernah melakukannya. Itu terjadi di sebuah pertandingan Liga Inggris melawan Reading pada tahun 2006. Cederanya Peter Cech membuat Cudicini harus tampil pada pertandingan tersebut, namun saat pertandingan mau memasuki menit akhir, Cudicini bertabrakan dengan Ibrahima Sonko sehingga membuat dirinya harus ditarik keluar karena cedera yang parah. Saat itu Chelsea sudah tidak memiliki penjaga gawang yang tersisa. Akhirnya sang kapten maju, mengambil sarung tangan dan mengambil alih posisinya di bawah mistar gawang selama sisa pertandingan. Dan John Terry melakukan apa yang harus dia lakukan pada hari itu, dia berhasil mencegah Reading mencetak gol. Bisa dibilang kalau Terry mungkin lebih baik daripada Rio Ferdinand. Dalam kasus Ferdinand, kewajiban pertamanya setelah memakai sarung tangan adalah untuk menyelamatkan tendangan penalti. Husat yang diusir keluar lapangan karena melakukan pelanggaran yang mengakibatkan penalti bagi lawan. Ferguson telah menggunakan semua pemain cadangannya dalam pertandingan tersebut, sehingga memilih Ferdinand menjadi penjaga gawang dan ia harus menghadapi tendangan penalti tersebut. Menurut Anda apa yang terjadi? Tentu saja, penalti tersebut berhasil masuk ke gawangnya. Namun pujian tetap patut diberikan untuk Ferdinand, setidaknya dia menebak arah bola dengan benar. Jika Anda kehabisan penjaga gawang, pemain bertahan tampaknya merupakan pengganti yang logis. Kedua mantan kapten Inggris yang baru saja disebutkan adalah bek tengah, jadi mereka sudah biasa dalam menghalau bola. Namun ada satu lagi kapten Inggris yang pernah menjadi penjaga gawang dan hal tersebut masih terlihat sangat tidak logis. Harry Kane, ia sang pencetak gol terbanyak di Hotspurs, pernah dipaksa untuk menjadi penjaga gawang. Kita semua tahu bahwa Kane sangat efektif ketika berada di dalam kotak penalti, hanya saja bukan di kotak penalti lawan. Dan setelah hari itu, pastinya tidak ada lagi pelatih yang akan mencoba memainkan Kane sebagai kiper meskipun tidak ada pemain lain di atas lapangan. Sang penyerang yang telah mencetak hat-trick di pertandingan Liga Eropa tersebut dipanggil untuk mengambil sarung tangan ketika Lloris di kartu merah. Beberapa menit setelah tampil sebagai pemain pengganti, Kane melakukan blunder, dia tak berhasil menangkap bola dengan sempurna sehingga memberikan gol bagi lawan. Namun jika kalian merasa bahwa Harry Kane sebagai seorang kiper merupakan sebuah kejutan, lihatlah Pele yang menjadi penjaga gawang Santos. Sama seperti Kane, Pele mencetak hat-trick pada pertandingan tersebut dan kemudian dipanggil untuk menjadi kiper ketika penjaga gawang Santos tidak dapat melanjutkan pertandingan. Namun tidak seperti sang kapten Inggris, pemain asal Brasil ini tidak melakukan blunder dan membantu klubnya untuk mencapai final. Ketika pertandingan Bundesliga di musim 2002 antara Dortmund dan Munchen, tepatnya di menit 66, Ian Koller harus menjaga gawang bagi timnya. Setelah kiper mereka Jens Lehmann mendapat kartu merah karena melakukan protes terhadap wasit. Sang penyerang merupakan pemain pengganti, karena Dortmund telah menggunakan semua pemain cadangan mereka pada malam itu. Tidak hanya menjadi yang tertinggi di lapangan dengan tinggi 2 meter, ia juga memulai karirnya sebagai penjaga gawang sebelum ia diubah menjadi penyerang. Namun kita masih bertanya-tanya, apa yang membuat para pelatih untuk memilih penyerang seperti Kane, Pele dan Koller untuk mengisi posisi penjaga gawang, ketika ada pemain bertahan di lapangan. Itu akan sangat aneh, seperti saat Kevin Trapp di kartu merah di pertandingan Piala Prancis di tahun 2018 dan pelatih meminta Neymar untuk menjadi penjaga gawang.
Unai Emery memilih Dani Alves, hal itu terbukti menjadi pilihan yang tepat. Ia berhasil mengamankan gawangnya yang membuat klubnya meraih kemenangan. Namun pemain lini depan yang berperan sebagai kiper bukanlah sesuatu yang tabu, sama sekali tidak. Rodrigo Palacio yang berposisi sebagai second striker juga pernah mengambil peran sebagai penjaga gawang, tepatnya saat Inter melawan Hellas Verona di Coppa Italia tahun 2012. Selama 15 menit terakhir pertandingan, ia menjalani peran sebagai penjaga gawang saat kiper mereka mengalami cedera dan tidak ada pemain pengganti yang tersisa. Neil Warnock tidak pernah membawa seorang kiper di bangku cadangan, karena dia tahu Jagielka pernah mengambil peran sebagai penjaga gawang. Jagielka mungkin salah satu dari sedikit pemain sayap yang juga melakukannya dalam beberapa kesempatan, khususnya pertandingan Sheffield melawan Arsenal. Saat itu kiper mereka harus ditarik keluar karena cedera, dan Phil Jagielka menggantikan posisinya. Pada pertandingan itu ia berhasil menjalani perannya dengan baik, beberapa kali ia mampu menyelamatkan gawangnya dan mampu membawa timnya tetap menjaga clean sheet. Pada awal tahun 2022, ketika pertandingan Afrika Cup, Chaker Al-Hadur yang berposisi sebagai bek kiri menjadi penjaga gawang dari awal hingga akhir, karena semua penjaga gawang mereka tidak dapat tampil karena dinyatakan positif COVID. Dan sang pemain bertahan tampil luar biasa, melakukan 4 penyelamatan dan hanya kebobolan 2 gol dalam pertandingan kualifikasi melawan Kamerun. Walaupun pada hari itu timnya tersingkir, tentu saja Chaker dan rekan-rekan senegaranya harus bangga padanya. Banyaknya pemain yang harus absen karena virus corona bukan hanya itu saja. Gelandang River Plate, Enzo Perez bermain selama 90 menit sebagai penjaga gawang dalam pertandingan Copa Libertadores 2021 melawan klub asal Kolombia, Independiente. Walaupun ia kebobolan 1 gol, ia pantas menerima pujian karena mampu membawa timnya lolos ke babak selanjutnya. Kami juga memiliki Sergio Aurier yang bermain sebagai penjaga gawang untuk Pantai Gading, saat penjaga gawang mereka mengalami cedera yang cukup parah dan harus ditarik keluar. Mantan pemain bertahan Tottenham yang merupakan kapten timnas Pantai Gading, pada hari itu ia benar-benar memberikan contoh yang baik dengan mengorbankan dirinya. Berbicara mengenai Tottenham, ingatlah ketika John Oshie harus menggantikan Van der Sar dalam pertandingan melawan Tottenham di tahun 2007. Anda mungkin tidak ingat, namun yang pasti Oshie tidak akan pernah lupa. Karena pada hari itu ia berhasil menjaga timnya tetap clean sheet hingga akhir pertandingan. Mike Maggie yang bermain untuk LA Galaxy, pernah berdiri di bawah mister gawang setelah penjaga gawang mereka Saunders mendapatkan kartu merah dan yang lainnya absen karena cedera. Perlu diingat bahwa dia tidak memiliki postur yang tinggi di antara rekan setimnya, namun dia tetap menjaga gawangnya tidak kebobolan sepanjang pertandingan dan melakukan beberapa kali penyelamatan. Kami akan mengakhiri video ini dengan satu momen yang mungkin berhak mendapatkan predikat sebagai penjaga gawang terbaik, walaupun posisi aslinya bukanlah seorang penjaga gawang. Pada babak playoff Liga Champions 2015, Ludogorets menghadapi Steaua Bucharest. Steaua memenangkan leg pertama 1-0, dan Ludogorets memenangkan leg kedua 1-0. Sehingga dilanjutkan hingga babak tambahan waktu. Namun di menit-menit akhir perpanjangan waktu kiper Ludogorets, Vladislav Stoyanov diusir keluar lapangan. Dan Kosmin Moti bermain sebagai kiper karena Ludogorets kehabisan pemain pengganti, tidak banyak waktu tersisa di babak perpanjangan waktu, namun ia tetap menjaga gawangnya tidak kebobolan. Dan di babak adu penalti, ia mencetak gol pertama bagi timnya, dan kemudian menggagalkan 2 tendangan penalti, sehingga membawa Ludogorets menang dengan skor 6-5 dan lolos ke fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya. Jika ada momen lain yang tidak kami sertakan dalam video ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan jika Anda menikmati video ini, jangan lupa like dan subscribe ke channel kami untuk info maupun kejadian yang lainnya seputar bola. Sampai jumpa di video berikutnya.